ini saya akan menjelaskan tentang praktikum bakteriologi 2. Saya refresh dulu ya dari capaian pembelajaran mata kuliah bakteriologi. Jadi mata kuliah bakteriologi merupakan mata kuliah yang merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang ATLM. Ya, dari 7 kompetensi yang harus dikuasai salah satunya yakni bakteriologi. Bakteriologi kalian akan menjalani selama 3 semester, bakteriologi 1 di semester 2, bakteriologi 2 di semester 3, dan bakteriologi 3 di semester 4. Ya. Ini merupakan satu kesatuan. Sampai di bakteriologi 3, kalian mampu menentukan dan melakukan prosedur identifikasi bakteri patogen pada spesimen klinis. Ya. Di bakteriologi 1, kalian sudah menjelaskan, mengetahui tentang karakteristik umum dari suatu bakteri. Jadi kalian sudah mempelajari ciri-ciri dari bakteri itu secara umum ada berapa, bentuknya bagaimana. Karakteristik pertumbuhan pada bakteri dipengaruhi oleh apa saja sudah kalian pelajari di bakteriologi 1. Di bakteriologi 2, kalian mulai menerapkan, menjelaskan, dan melakukan identifikasi dari bakteri patogen, tapi ini kultur murni. Ya, identifikasi dari suatu bakteri secara umum meliputi 3 tahap, yakni tahap mikroskopis pakai bantuan mikroskop, kemudian makroskopis, media, dan biokimia, reaksi biokimianya. Sedangkan di bakteriologi 3, kalian bukan dari kultur murni, tetap kalian mengidentifikasi bakteri patogen, tapi ini dari spesimen klinis. Ya. Mulai dari sampel urin, kemudian sampel darah, dahak atau sputum, kemudian saluran nafas, saluran cerna, dan sebagainya. Itu kalian pelajari di bakteriologi 3. Ya. Jadi goalnya itu kalian mampu mengidentifikasi bakteri patogen dari spesimen klinis. Ya. Di bakteriologi kedua, ini sudah pernah disinggung juga di bakteriologi 1, tapi tetap akan dipelajari pewarnaan dari suatu bakteri. Ya, ini karakteristik secara mikroskopis. Ya, jadi mengidentifikasi bakteri tadi sudah dijelaskan melalui 3 tahap, secara mikroskopis, makroskopis, dan identifikasi secara biokimia. Mikroskopis dia butuh bantuan mikroskop. Ya, jadi kalian melakukan pewarnaan dari suatu bakteri. Ya, bakteri sendiri merupakan sel yang transparan, jadi supaya memudahkan dalam pengamatan harus diwarnai. Ya. Pewarnaan bakteri ada 2, pewarnaan sederhana dan pewarnaan bertingkat. Pewarnaan sederhana disebut pewarnaan sederhana karena hanya membutuhkan satu pewarna saja. Di sini ada 2, pewarnaan positif dan pewarnaan negatif. Pewarnaan bertingkat disebut pewarnaan bertingkat karena dia membutuhkan lebih dari satu pewarna. Di sini ada contohnya ada 4 ya. Pewarnaan gram, tahan asam, kapsul, dan spora. Kita bahas satu-satu. Yang pertama pewarnaan sederhana. Ada 2, pewarnaan positif sama pewarnaan negatif. Pewarnaan positif ini bersifat asam. Jadi dia akan mewarnai dinding sel bakteri yang bersifat basah. Ya, asam kan dia H+-nya banyak, sedangkan pewarnaan basah dinding sel bakteri kan sifatnya basah, OH-nya banyak. Jadi asam ketemu basah dia akan berikatan sehingga bakteri akan berwarna sesuai dengan pewarna yang digunakan. Kalau ini warna ungu berarti dia memakai kristal violet. Kalau warnanya biru berarti pakai methylene blue. Kalau merah dia bisa pakai kristal violet, bisa pakai safranin atau karbonfuksin sesuai dengan pewarna yang digunakan. Kalau pewarna negatif dia akan mewarnai latar belakang dari bakterinya. Ya, bakteri tadi sudah dijelaskan dinding sel bakteri rata mayoritas dia bersifat basah. Basah ketemu basah dia akan tidak berikatan ya. Terjadi pengikatan mewarnai latar belakang di mikroskop. Ya. Jangan lupa pewarna positif ini harus diperhatikan waktunya karena pewarna rata-rata pewarna itu kan sifatnya asam, sedangkan bakteri patogen itu tidak tahan terhadap asam. Jadi harus diperhatikan waktunya. Beda pewarna, beda waktu yang digunakan ya. Methylene blue waktunya berapa, karbonfuksin waktunya berapa, kristal violet waktunya berapa. Jadi kunci dari pewarnaan itu dari waktunya.
Jangan sampai terlalu lama karena bakteri nanti bisa mati. Kemudian lanjut ke pewarnaan bertingkat, ya. Disebut pewarna bertingkat karena dia membutuhkan lebih dari satu pewarna. Contohnya ini yakni pewarnaan Gram yang ditemukan oleh Christian Gram, ya. Pewarna bertingkat itu secara umum ada 3 sampai 4 komponen, yakni terdiri dari pewarna primer, kemudian pewarna mordan atau penajam, kemudian senyawa peluntur, kemudian pewarna sekunder. Ya, sekali lagi ada pewarna primer, pewarna penajam, kemudian senyawa peluntur, sama pewarna sekunder. Pewarna Gram dia membutuhkan kristal violet, jangan lupa waktunya 1-2 menit, kelebihan pewarna dibuang, ya. Kemudian tambahkan pewarna penajam, di sini bisa pakai lugol atau iodin, ya. Kalau ini kelebihan pewarna cuma dibuang saja, tapi jangan dibilas pakai aquades, ya. Ini kan tujuannya penajam kan supaya warna ungunya itu benar-benar ungu. Jadi kristal violet itu sudah ungu tapi tidak terlalu tajam, supaya bakteri nanti diwarnai benar-benar ungu. Dia tambahkan senyawa penajam yakni iodin. Kemudian tambahkan senyawa peluntur, jangan lupa alkoholnya 95%. Kemudian pewarna sekundernya dia pakai safranin, jangan lupa waktunya, ya. Di kristal violet 1-2 menit, iodin atau lugol 1-2 menit. Senyawa peluntur ini yang paling krusial, ya, waktunya 30 detik, ya. Jangan lupa alkohol sendiri kan sifatnya antiseptik. Jadi kalau terlalu lama bakterinya akan mati. Di waktunya diperhatikan juga. Kemudian safranin waktunya 1-2 menit, ya. Jadi kalau di pewarnaan Gram ini untuk menentukan bakteri itu Gram positif atau Gram negatif. Gram positif itu karena simbolnya positif, ya. Jadi dia lebih banyak mengandung peptidoglikan sehingga dia akan berikatan sangat kuat kompleks antara peptidoglikan dengan kompleks ultraviolet sama iodin. Jadi yang mengikat sangat kuat sehingga ditambahkan senyawa peluntur dia tidak akan luntur. Tambahkan safranin, dia tidak akan berikatan karena peptidoglikan di gram positif sudah berikatan sangat kuat dengan kristal violet sama iodin, itu ya. Sedangkan kalau gram negatif, simbolnya kan negatif. Jadi dia peptidoglikannya sangat tipis, jadi dia kurang kuat, ya, kurang kuat dalam mengikat kristal violet sama iodin. Karena kurang kuat, tambahkan alkohol, dia akan luntur. Kemudian tambahkan safranin, dia akan berikatan sama pewarna terakhir, yakni safranin. Jadi gram positif dia akan berwarna ungu, kompleks dari kristal violet sama iodin. Sedangkan gram negatif akan berwarna merah dari pewarna sekunder, yakni safranin. Ya. Jadi kurang lebih dipengaruhi oleh banyak sedikitnya peptidoglikan dari bakteri. Kemudian pewarna bertingkat yang kedua yakni tahan asam atau Ziehl-Neelsen metodenya, atau biasanya di klinik kita menyebutnya BTA, basil tahan asam. Jadi nanti bakteri akan warna merah, ya, tapi batangnya batang panjang, ya. Bedakan sama gram negatif. Kalau gram negatif batang tapi dia kecil-kecil, kalau ini batangnya panjang, ya. Ini hanya dimiliki BTA positifnya itu akan dimiliki oleh satu genus bakteri, yakni genus Mycobacterium. Spesiesnya biasanya di klinik ada 2, Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae, penyebab lepra. Sama seperti pewarnaan Gram, pewarnaan tahan asam juga ada 4 komponen, yaitu pewarna primer, senyawa penajam, kemudian peluntur, kemudian pewarna sekunder. Pewarna primer di tahan asam dia pakai karbon fuksin. Jangan lupa waktunya 30 detik. Kemudian penajam dia tidak pakai senyawa tapi pakai metode pemanasan, ya. Jadi supaya dinding sel bakteri itu terbuka, ya. Kemudian senyawa pelunturnya dia pakai asam alkohol. Bedanya sama pewarnaan Gram, dia alkoholnya 70%. Kalau tahan asam namanya kan asam. Jadi dia pakai pelunturnya asam sama alkohol. Kalau pakai alkohol saja, bakterinya itu tidak akan luntur. Tuh. Kemudian senyawa sekundernya dia pakai methylene blue. Waktunya juga sama 30 detik. Ya. Jadi kenapa pakai asam alkohol, kenapa pakai alfulfuksin? Karena di Mycobacterium itu ada senyawa tambahan. Jadi rata-rata bakteri itu kan dinding selnya
mengandung peptidoglikan. Di Pancreobacterium itu ada senyawa tambahan namanya asam mikolat di sini. Peptidoglikannya ada sedikit. Ini ya peptidoglikan. Ini ada senyawa tambahan. Nih. Jadi dia hanya bisa diwarnai oleh pewarna yang benar-benar asam, yakni karbofuksin. Kemudian dia akan luntur tidak pakai alkohol, tapi dia lunturnya itu asam alkohol. Oleh karena itu dia pakai asam alkohol. Jadi bakteri yang tidak tahan asam dia akan luntur, tidak akan berwarna merah. Ya. Ini hanya ada satu genus saja Mycobacterium spesiesnya. Di klinik biasanya kita jumpai Mycobacterium tuberculosis yang berhasil tahan asam atau Mycobacterium lepra. Kalau ada senyawa tambahan yakni asam mikolat. Pewarnaan bertingkat yang ketiga yakni spora. Ya. Sama dia terdiri dari 4 komponen ya, yakni pewarna primer, kemudian penajam, peluntur, kemudian senyawa atau senyawa sekunder ya, pewarna sekunder. Pewarna primer dia pakai malachite green, kemudian penajamnya sama seperti bakteri tahan asam, basil tahan asam, dia dipanaskan supaya dinding selnya itu terbuka. Kemudian pelunturnya dia hanya pakai air, warna sekundernya dia pakai safranin. Jadi bakteri akan berwarna merah dari safranin, sedangkan sporanya itu warnanya hijau dari malachite green. Jadi seperti ini. Kalau di spora, kalau di bakteri basil tahan asam itu hanya dimiliki oleh satu genus, sedangkan spora ini hanya dimiliki oleh 2 genus bakteri, yakni Bacillus sama Corynebacterium. Ini contohnya pada Bacillus subtilis ya. Jadi dia bentuknya batang, sporanya bagian dalam, itu namanya endospora, warnanya hijau dari malachite green. Pewarna bertingkat yang terakhir yakni kapsul. Pewarnaan kapsul itu ada berbagai macam metode, cuma yang paling mudah untuk diaplikasikan dan paling banyak digunakan yakni metode Anthony. Metode Anthony ini pakai kristal violet ya, kristal violet kita teteskan di bagian tengah kaca objek, kemudian kita inokulasikan bakteri pakai jarum Ose di pewarna tadi, kemudian kita geser 30 derajat, kemudian ditambahkan senyawa pelunturnya pakai kupri sulfat, ya. Kemudian kita hisap ya kelebihan pewarnanya dari kristal violet tadi, dari kupri sulfat tadi. Jadi bakteri yang memiliki kapsul dia akan berwarna bening di sekitar sininya. Ini yang secara mikroskopis kita lanjut ke biokimia ya dan makroskopis. Yang pertama kita pelajari tentang aktivitas enzim ekstraseluler ya. Ekstraseluler berarti dia dikeluarkan. Jadi bakteri sama seperti makhluk hidup yang lain kan butuh makan. Ada beberapa sumber makanan atau nutrisi itu ukurannya sangat besar atau polimer gitu ya. Bakteri kan tidak bisa mencerna makanan yang ukurannya lebih besar dari makanan itu sendiri ya. Supaya dia dapat mencerna, dia harus mengeluarkan enzim. Ini ilustrasinya di sini contohnya bakteri E. coli mungkin ya. Bentuknya seperti E. coli, dia mengeluarkan enzim ekstraseluler di sini. Supaya makanan ini yang ukurannya besar menjadi kecil-kecil. Kalau sudah berukurannya kecil ini bisa masuk ke dalam sel ya. Enzim ekstraseluler, enzimnya dikeluarkan keluar sel. Yang pertama ini adalah pati. Pati itu merupakan polimer. Monomernya yakni glukosa. Ya. Ini reaksi kimianya, jangan lupa untuk reaksi biokimianya harus mencantumkan reaksinya. Ya. Reaksi kimianya. Namakan uji biokimianya. Jadi harus mencantumkan di pembahasan nanti kalian harus mencantumkan reaksi kimia yang terjadi. Ini di pati polisakarida ya, dia beberapa bakteri akan menghasilkan enzim amilase ya dengan bantuan air ya, karena kan namanya hidrolisis, jadi ada bantuan air. Ini pati akan dipecah menjadi maltosa sama glukosa. Glukosa ini yang masuk ke dalam sel bakteri ini. Ya, ini contohnya ini bakteri pakai media pati, kemudian kita goreskan. Kita tunggu waktunya 24 sampai 48 jam. Ini kalau sebelum ditambahkan sama lugol atau iodin. Itu kan hampir sama ya. Cuma kalau sudah ditambahkan iodin atau lugol, ini akan terlihat zona beningnya di sini. Ya.
zona bening di sekitar koloni yang kita goreskan. Kalau ini dia putih ya, bukan bening ya. Kalau putih ini kan hasil dari goresan kita. Kalau ini kan dia ada zona beningnya di sekitarnya. Ya. Jadi kalau positif akan terdapat zona bening di sekitar koloni yang terbentuk. Kalau negatif dia tidak terbentuk zona bening. Ya, jadi ini tidak menghasilkan enzim amilase, sedangkan ini positif menghasilkan enzim amilase. Uji enzim ekstraseluler yang kedua yakni lipid. Lipid juga polimer, jadi dia butuh enzim namanya lipase untuk memecah gliserol sama asam lemak yang nanti akan masuk ke dalam sel bakteri. Yang monomernya akan masuk ke dalam sel bakteri. Ini kalau cepat itu pakai media namanya tributin agar. Jadi bakteri ini media khusus, bakteri cuma diinokulasikan, kalau positif sama akan ada zona beningnya di sekitar koloni yang terbentuk, sedangkan kalau negatif dia tidak terbentuk zona bening. Kalau di lab kita bisa pakai media biasa, media nutrien agar, kemudian kita tambahkan lemak ya. Kemudian kalau lemak ini proses reaksi kimianya butuh waktu lama ya. Oleh karena itu biasanya butuh waktu 5-7 hari ya. Lemak. Kemudian enzim ekstraseluler yang selanjutnya yakni gelatin sama kasein. Gelatin merupakan protein yang terbentuk ketika kita merebus tulang ya, tulang atau iga dari hewan ternak ya. Ini bakteri, ini medianya cair, kita inokulasikan bakteri, kemudian kita tunggu 24-48 jam. Kemudian media yang tadi, inokulum tadi kita masukkan ke dalam kulkas 1-2 jam. Ya, umumnya kalau sudah masuk kulkas kan dia beku. Kalau beku ini berarti dia tidak mengandung enzim gelatinase, jadi dia negatif. Kemudian kalau sudah masuk ke kulkas selama 1 jam tapi tetap cair, berarti dia bakterinya positif mengandung enzim gelatinase. Ya. Kemudian yang terakhir dari enzim ekstraseluler yakni kasein. Kasein merupakan protein yang ada di dalam susu. Ya, positifnya dia akan terbentuk zona bening juga di sekitar koloni terbentuk. Kalau negatif dia tidak terbentuk zona beningnya. Sekali lagi jangan lupa mencantumkan reaksi kimia yang terbentuk. Reaksi hidrolisis pasti membutuhkan air di sini ya. Kemudian uji yang selanjutnya biokimia yakni uji TSIA. TSIA merupakan singkatan dari triple sugar iron agar. Jadi dia ada 3 gula, yakni glukosa, laktosa, sukrosa. Uji TSIA merupakan uji cepat untuk famili Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae merupakan famili yang sering menginfeksi saluran pencernaan enterik ya. Apa saja itu kelompok Enterobacteriaceae? Bisa E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, dan sebagainya. Itu ya untuk deteksi cepatnya. Jadi rata-rata kelompok atau famili Enterobacteriaceae itu dibedakannya berdasarkan fermentasi karbohidrat. Itu ya. Uji cepatnya pakai uji TSIA ini. Jadi dia ada sekali lagi triple sugar, jadi dia terdiri dari 3 gula, glukosa, laktosa, sukrosa. Kemudian dia ada iron ya sebagai penandanya atau markernya, ferrosulfat ya. Nanti setelah diinkubasi 24-48 jam ini akan terjadi berbagai reaksi ya. Kita menyebutnya ini ya, kita bedakan. Kalau TSIA ini harus dalam bentuk miring ya. Kita harus membedakan bagian lereng sama bagian bawah ya. Jadi kalau A, K ini berarti dia asam, lerengnya warnanya kuning. Kemudian K berarti dia negatif ya. Jadi belakangnya negatif. Berarti kalau dia di sini misalnya ini asam, belakangnya merah berarti dia memfermentasi glukosa. Kalau laktosa dia kuning-kuning kayak ini. Kuning-kuning berarti dia memfermentasi laktosa asam, lerengnya asam warna kuning, bawahnya asam warna kuning berarti dia memfermentasi laktosa. Kalau sukrosa ini kebalikan dari glukosa. Jadi lerengnya warnanya merah, kemudian bagian bawah warnanya kuning, berarti dia memfermentasi sukrosa. Jadi kalian harus tahu ya, ini dia memfermentasi glukosa, A sama K, kalau ini Ka, memfermentasi sukrosa. Kalau kuning, dia memfermentasi glukosa. Ini bisa gambarnya lebih jelas ya. Ini gambar media TSIA yang miring, kemudian ini yang positif memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas. Ini bisa dilihat ya, dia ada kenaikan media, berarti dia menghasilkan gas.
Ini contohnya pada Escherichia coli. Kalau ini dia merah sama kuning, ya berarti dia Ka. Jadi dia menandakan memfermentasi sukrosa. Kemudian ini ada hitam, berarti dia memproduksi H2S. Gasnya berupa H2S. Kalau ini dia warnanya merah sama hitam, ya berarti dia negatif ya, tidak memfermentasi karbohidrat karena tidak ada warna kuning ya, jadi dia tidak memfermentasi karbohidrat tapi menghasilkan gas H2S. Contohnya pada Proteus vulgaris. Kalau ini kuning sama hitam, jadi dia memfermentasi laktosa ya, kuning-kuning, jadi bagian miringnya kuning, bagian bawah kuning ini juga, tapi dia menghasilkan gas H2S ya. Bedakan sama ini dia memproduksi gas tapi bukan H2S, memfermentasi laktosa. Ini juga memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas berupa H2S. Jadi kalau hitam-hitam ini dia memproduksi gas H2S ya. Ini kalau spesies yang benar. Escherichia coli, sedangkan ini Salmonella typhimurium ini benar ya, penulisan Salmonella. Salmonella itu kan spesiesnya Salmonella enteritica. Typhimurium ini menunjukkan dia serovar. Jadi untuk mempersingkat halusnya kalau ditulis secara lengkap Salmonella enteritica serovar typhimurium kan terlalu panjang. Jadi supaya lebih ringkas bisa disingkat Salmonella typhimurium. T-nya besar ini menunjukkan serovar, bukan menunjukkan spesies gitu. Ini jangan lupa kalian juga mencantumkan reaksi kimia terbentuk ya. Jadi ini ada laktosa dan air akan menghasilkan glukosa sama galaktosa. Glukosa ini akan masuk ke dalam bakteri. Kemudian izin selanjutnya nanti IMFIC yang biasanya di klinis langsung disingkat IMFIC. IMFIC itu terdiri dari indol, I-nya, M, MR, methyl red, kemudian VP, Voges-Pratt square, kemudian sama sitrat ya. Jadi ada 3 uji. Indol, methyl red, Voges sama sitrat ya. Ada 3 uji. Uji indol itu pakai media namanya SIM, sulfit indol motility. Kemudian MRVP, methyl red sama Voges-Pratt square, dia pakai satu medium namanya MRVP, cuma ini dibedakan dari reagennya ya. Kemudian uji sitrat ya, pakai media namanya Simon sitrat agar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama indol. Uji indol ini pakai media namanya SIM. SIM itu singkatan dari sulfit indol motility. Jadi ini bisa satu media dia bisa mengidentifikasi 3. Jadi produksi H2S, produksi indol, sama motilitas pergerakan. Jadi bakteri kan beberapa bakteri ada yang memiliki flagella, ada yang tidak. Itu bisa diidentifikasi pakai media SIM. Ya. Ini reaksi kimia yang terbentuk, jangan lupa dicantumkan juga kalau kalian membahas di laporan ya. Di warna SIM itu kan warnanya cair ya, tegak ini. Kemudian kita inokulasikan bakteri di sini. Kita inkubasikan 24 sampai 48 jam. Kalau dia positif indol, dia akan ada cincin merah di sini. Jadi dia positif indol. Kemudian kalau ada pergerakan di sini, berarti dia motilitasnya positif. Jadi dia ada flagella. Kalau di kasus 2 yang B, ini dia indolnya negatif karena tidak terbentuk cincin merah, tapi motilitasnya dia positif ya di sini. Jadi dari bagian dasar sampai ke atas itu dia bergerak. Jadi artinya indolnya negatif, tapi motilitasnya positif. Kalau ini bisa diketahui kan warna hitam H2S, jadi dia memproduksi H2S, cuman indolnya dia negatif karena tidak terbentuk cincin merah. Jadi kita tambahkan nanti fenol merah ya, media SIM setelah diinkubasi 24 sampai 48 jam, kita tambahkan fenol merah. Kalau terbentuk cincin merah itu dia positif indol, kalau tidak terbentuk berarti dia negatif indol. Kemudian kalau ada pergerakan dari dasar ke bagian atas, dia positif, ada flagella, motilitasnya positif. Kalau warna hitam berarti H2S-nya dia positif. Ini contohnya ya, jadi dia memproduksi indol, motilitasnya positif, memproduksi H2S. Jangan lupa ini tambahkan Covax ya. Covax ini terdiri dari P-dimetil aminobenzaldehid, isomil alkohol, dan asam hidroksilat. Ya, campuran reagen Covax-nya di sini.
ya. Jadi sekali lagi uji SIM itu dapat menentukan 3 indikator H2S, indol, sama motilitas. Kemudian kita lanjut ke media MRVP. Ini sama medianya, pakai media MRVP. Cuman kita bedakan pakai reagennya ya. Kalau MR kita pakai methyl red ya. Kalau VP ini kita pakai reagen barit ya. Methyl red ketika kita sudah menginkubasi bakteri 24 sampai 48 jam, kalau dia ada warna merah, merah ini berarti dia positif menghasilkan metil merah, contohnya pada E. coli. Kalau tetap kuning berarti dia negatif. Contohnya pada Klebsiella. Kalau Phlogistra square ketika ditambahkan reagen barit, dia ada warna pink, berarti dia ini contohnya dia positif. Kalau negatif dia no pink, contohnya E. coli. Ini reaksi kimia yang terbentuk. Kemudian IMFIC ya, kita sudah indol, methyl red, Phlogistra square. Kemudian yang terakhir yaitu uji sitrat pakai media namanya Simon sitrat. Jadi kalau negatif dia tidak berwarna biru, kalau positif dia ada warna biru. Simon sitrat awalnya medianya warnanya hijau. Jadi untuk mengetahui bakteri itu selain menggunakan karbohidrat, apakah dia mampu menggunakan senyawa lain yakni sitrat. Jadi dia mampu menghidrolisis sitrat. Ya, ini reaksi kimia dari uji sitratnya. Jadi jangan lupa dicantumkan di pembuatan laporan. Kemudian uji yang terakhir yakni uji urease, katalase, sama oksidase. Ini kita pakai urea. Ketika diinkubasi 24 sampai 48 jam, positifnya dia akan terbentuk warna pink ya. Ini kan warnanya pink muda sampai pink tua. Ini berarti ada enzim urease. Ini contohnya pada Proteus vulgaris, itu dia menghasilkan enzim urease. Katalase, jadi bakteri cuma diletakkan di kaca objek, kemudian kita tambahkan reaksi hidrogen peroksida. Kalau ada busanya seperti ini, berarti katalasenya positif. Ya ini cepat, jadi kalau kalian sudah menambahkan hidrogen peroksida itu segera difoto ya, karena terjadi hanya beberapa detik. Setelah itu busanya akan hilang. Kemudian uji oksidase, ini dia biasanya pakai kertas ya. Jadi kertas oksidase, dan kita cukup mengisolasikan bakterinya di sini. Kalau positif dia akan berwarna biru ke ungu, kalau negatif dia tidak ada warna biru atau ungu. Ini contohnya untuk mengidentifikasi bakteri itu kita runtut ya dari mikroskopis dulu. Kalau ini dia contohnya kita lakukan pewarnaan gram ya. Kalau gram positif sama gram negatif. Ini saya contohkan di gram negatif yang paling sering menginfeksi manusia ya. Gram negatif kan dia warnanya merah ya, gram positif warnanya ungu. Kalau gram negatif, positif gram negatif, kita lakukan uji motil ya. Motilitas ini bisa pakai SIM ya. Sulfit indol motility. Kalau motil ini kita lakukan pewarnaan kapsul atau bisa ya dari pewarnaan gram itu kan kalau ada yang bergerak-gerak itu kan dia menandakan motil ya. Kalau motil kita langsung pakai diagram ini. Kita lakukan pewarnaan kapsul. Kapsulnya dia ada kapsul atau tidak ya. Kalau udah kapsul, kalau tidak ada kapsulnya, galaktosnya negatif, kita lakukan uji urease. Urease negatif, uji urea positif, kemudian H2S-nya positif, VP-nya dia positif, MRVP nih maksudnya, MRVP biasanya MR-nya positif, VP-nya negatif, indolnya negatif, kemudian methyl red-nya positif, mannitol berarti dia Proteus. Jadi ya harus untuk mengidentifikasi suatu genus bakteri itu secara konvensional itu ada banyak ujinya ya. Jadi kita yang pertama langkah awal kita harus secara mikroskopis dulu. Mikroskopis dia melalui biasanya langkah awalnya kita lakukan pewarnaan gram. Ya. Kemudian kalau gramnya positif, biasanya kita lanjutkan tadi spora. Karena rata-rata gram positif itu ada sporanya. Sporanya ada 2, Bacillus sama Corynebacterium. Kemudian baru kita lanjutkan senyawa biokimia lain. Yang paling cepat untuk sini biasanya kita lakukan uji TSIA untuk membedakan spesies dalam kelompok Enterobacter. Ini semua ini kelompok Enterobacter. Serratia, Citrobacter, Enterobacter, E. coli, Salmonella, Proteus, Shigella, dan Klebsiella ini merupakan spesies dari kelompok famili Enterobacter yang sering
menyebabkan infeksi pencernaan. Ya, untuk bedakannya di sini. Jadi butuh ujian. Sekian untuk review dari Praktikum Bakteriologi 2. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Saya akhiri review hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.